Apa perbedaan SEA Games Kamboja sama Orba? Waduh. Perbedaan. Oh, kalau persamaan sama-sama 32 tahun kita nunggunya. Ya. Juara. Ayo perbedaan. Apa ya? Aduh, susah. SEA Games sama. Itu sih. Ya. Nggak tahu. Sebenarnya sama-sama penantian 32 tahun. Iya. Cuman kalau SEA Games kemarin yang turun emas. Kalau Orba yang turun bapaknya. Waduh, bahaya. Selamat datang di Konex. Di Substitusi Online. Substitusi Online. Episode berapa ini? Episode 8. Episode 8. Dan kali ini kita kedatangan tamu ya, seperti biasa bareng gua Stefanus Sapridita Saya Sindu Gautama. dan Ladung Sadat. nggak ada A-nya nih belakangnya. Sadata. Sadada. Harus ada A-nya biar Habis 5 Sada. Beb di sini. Oh gitu. Stefanus Sapridita, Sindu Gautama. Sindu Gautama, biasa kan Dex Gleniza. Nah, lu apa? Ladung Sadata. Iya. Habib Sadada. Biar ada A-nya. Adanya. Dan ini diimpor langsung dari Kamboja. Ya. Waduh. Dan sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu untuk NZ Story ya. Waduh. Bukan. Tadi kayaknya briefingnya bukan itu. Oh ya bukan ya. Soalnya NZ juga nikah. Tapi Hari- patut diucapkan selamat. Iya, Oh, Hari iya. Patah Hati Nasional. Betul. Hari Patah Hati Nasional bersama dengan Molen. Mm, Dan juga selamat tentunya untuk timnas SEA Games sepak bola betul. yang sudah melakukan penantian tadi 32 tahun dan sama-sama berakhir di bulan Mei. Iya. Waduh, iya Tuh. lagi. Akhir penantiannya sama-sama Akhir di bulan penantian, Mei 32 Gua tahun. kira di briefingnya Mei kayaknya waktu itu Indonesia pas 91 juara di Desember ya. Mei apaan? Oh. Juara tahun ini kan Juara 32 tahun tahun ini. nunggunya. Iya. Iya betul. Iya. Sama-sama rusuh. Oh, Wow, Wah. waduh. di bench. Iya, Di di bench, bench, di di bench. bench. Dan yang rusuh juga kan pemain-pemain cadangannya. Iya. Dan juga ofisial. Betul. Yang utamanya enggak. Iya. Utamanya Adem Ayem tetap. Bukan mahasiswa. Bukan. Mahasiswa nonton ya. Tapi umurannya umuran mahasiswa ya itu ya. Kita bahas apa sih ini? Kita substitusi langsung. Kita substitusi dulu, Mas. Substitusi. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada Iya. episode ke-8 ini, mungkin belum banyak yang tahu Konex itu apa, Mas Dita? Iya, jadi substitusi online ini kan ditayangin di Konex ya. Konex. Mau di YouTube-nya, terus juga mau di website-nya. Ini mungkin buat Labib juga nih yang belum tahu Konex itu apa nih, CONNX itu sebuah platform digital yang media lah pada umumnya, media bukan tradisional tapi media yang modern, yang membahas berita-berita positif, inspiratif seperti juaranya Indonesia setelah 32 tahun itu kan positif. Sangat positif. Berarti ada temanya ya. Salah satunya olahraga. Ada olahraga banyak, bisnis, terus juga entrepreneur banyak banget. Intinya adalah berita-berita yang positif dan inspiratif. Nah, Oke. yang bedain sama media lain, di Konex itu kita punya Konex Coin. Konex Coin itu apa? Jadi setiap waktu yang diinvestasikan, yang dikeluarkan oleh audiens kita, itu diapresiasi dalam bentuk Konex Coin. Nah, Konex Coin ini bisa dikumpulin terus bisa di-redeem. Waduh, redeemnya apa tuh? Banyak banget. Ada sneakers. Oh iya, salah satunya. Yang sederhana deh kayak token listrik, Token kemudian listrik, paling juga gampang. iya pulsa, Wow. terus juga voucher-voucher e-money dan sebagainya gitu. Terus juga ada E-wallet ya biasanya. e-wallet, terus Iwake juga nggak ada. Iwake nggak ada. Ya, nge-rap dong. Mungkin albumnya nanti ada. Oh, bisa. Iwake. Terus Tiket juga- Argentina? tiket Argentina nanti mungkin bisa di di sini. Tiket Coldplay. Coldplay? Coldplay? Udah habis. Udah habis. Udah Eh, habis. Ya udah, Cold mau aja deh, enak deh. Ya kemarin Blackpink juga sempat sih. Kita ada redeem juga. Terus juga ada laptop. Wow. Ada juga iPhone sampai ke motor. Jadi barang-barang Wih, banyak motor banget juga. yang istimewa. Nah, jadi cuman teman-teman bisa nikmatin konten-konten entah itu artikel, terus juga audio sampai ke video substitusi online gitu. Juga ada beberapa program kita juga itu pasti dapat Konex Coin. Konex Coin. Oke. Terus dikumpulin, tukerin tuh. Bisa di redeemnya itu Di ya. redeem. Jadi udah dapat informasi, dapat juga hadiah yang menarik. Jadi kalau ada video-video dari kami substitusi online, tonton sampai akhir. Tonton sampai akhir Sampai karena akhir. banyak banget koinnya di situ. Langsung aja ke www.konex.id atau di Instagramnya Konex.id atau di YouTube-nya Konex.id, Twitter-nya juga Konex.id. Langsung aja sign up di sana. Nah,
Dan sekarang kita langsung tadi sudah di Substitusi. sounding juga bahwa kita sudah memberikan selamat kepada timnas Indonesia. Garuda Muda Betul. yang juara penantian 32 tahun, sebelumnya tahun 91 terakhir ya Bib ya? Betul, di Manila waktu itu juaranya. Di Manila, terus juga dan di perolehan medali kita tuh ada di peringkat 3. 87 emas ya? 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Tapi kita declare Champions of SEA Games di busnya. Bus perayaannya. Harusnya Champions of Football ya. In SEA Games. In SEA Games itu bisa. Mungkin Champions SEA Games-nya terlalu salah. Maksud gua bakal orang mengartikan karena ini kan multi event. Iya. Jadi harusnya benar ada cabornya yang dituliskan yaitu football. Tapi yang lebih menarik lagi yang ikut bis itu isinya ternyata akhirnya bukan atlet sepak bola juga. Iya. Ada atlet renang. Jadi ada, yang udah dapat emas ya. betul, atlet bulu tangkis juga, atlet basket putri juga. Ya tapi kita fokus ke sepak bola nih karena ini kan substitusi online bahasnya sepak bola gitu. Kalau menurut Gautama penantian 32 tahun, gimana perasaan Gautama sebagai seorang fans sepak bola dan fans timnas Indonesia tentunya? Waktu terakhir kali dapat juga aku belum lahir ya. Jadi, iya benar. Jadi nggak pernah lihat juga secara langsung. Pas dapat ini tiba-tiba emas dan tahu-tahu ada berita sudah 32 tahun, aku juga kaget loh. Emang selama ini belum pernah dapat lagi, kok lama banget dan rasanya bangga aja gitu. Bangga. Dan itu pun mainnya enak dilihat. Betul. Iya benar. Betul. Tapi pola. Iya. Tapi cenderung gampang nggak sih grupnya? Itu kalau hitungan grup kita benar-benar pilihannya cuma masuk grup paling gampang sama grup neraka. Iya, toh karena kan kita pot 2. Toh kita akan ketemu juga mereka di semifinal dan final kan. Betul. Cuma memang langkah di grup itu memang akhirnya memudahkan kita di babak knockout atau di babak selanjutnya. At least bisa milih lawan lah. Bisa milih lawan dan memang udah kebaca lah pasti lawannya Vietnam dan Thailand pasti jadi juara grup. Tapi Iya. jujur lebih menegangkan pas semifinal lawan Vietnam. Iya, kita benar. 10 orang. Iya, Benar. Waktu itu aku ngerasanya, aduh ini bisa apa enggak? Karena kalau final udah pasti ketemu Thailand di mana-mana. Betul. Cuman waktu lewat semifinalnya itu udah 10 pemain, kita under pressure juga. Ditekan habis-habisan, Iya. peluang banyak dari Vietnam kan kita serangan skema counter attack. Counter attack dan golnya juga di menit akhir kan. Betul. 90+5. Kayaknya itu udah ngarepin extra time dan adu Extra penalti time. kayaknya. Betul. Karena udah 10 pemain. Nah ngomong-ngomong soal materi pemain nih, kita bahas satu persatu nih. Banyak banget pemain-pemain yang mungkin kemarin nggak sempat didengar namanya, tapi juga ada juga yang udah sering kita dengar di timnas senior bahkan. Betul. Rizky Ridho itu kan kapten ya. Betul. Dan di final juga nunjukin leadership-nya, dia nggak terpancing emosi gitu. Betul, Udah mirip iya. Harry Maguire ya. Aduh. Ketenangannya iya. Ketenangan. Harry Maguire di timnas ya? Ya. Ya, lu Ya. mah soalnya better lah. Harry Maguire di Leicester City. Iya. Sebelum Leicester City juga ada tuh tapi gue lupa tuh. Itu Hull City. City. Barang Andrew Robertson. Ya, terus juga ada Marcelino yang beneran nunjukin kualitas Eropa sih. Wah, itu sih luar biasa. Ini Kayaknya gua itu spesial. memang beneran levelnya beda sih. Marcelino itu udah gua tonton saat umurnya udah masih 14 tahun. Di Liga mana Campina itu? ya? Enggak. Dulu ada Liga di Liga Campina. Persebaya. Oh. Emang karena salah satunya Rizky Ridho tadi dan Hernando Ari Iya. itu jebolan Liga Persebaya. Oh. Liga Persebaya itu tuh kalau misalnya di luar negeri itu kayak Ajax Amsterdam ataupun La Masia-nya Barcelona bikin kompetisi antar mereka-mereka. Itu pasti banyak scouting, banyak jurnalis yang nonton. Karena someday mungkin mereka kayak ini pemain siapa sih? Tapi 5-6 tahun lagi mereka bakal jadi orang. Dan bener. Emang dulu nggak jadi orang? Maksudnya jadi pemain spesial. Masih rawan ya. Oh, dulu rawon karena Surabaya. Iya. Aduh, bisa sih. Lontong balap dulu Atau ya. enggak ini ya, sambel ya. Sambal bulu. Oke. Maksudnya ya memang akhirnya pemain-pemain tersebut yang besar dan mendapatkan kompetisi yang layak sejak usia muda. Bukan yang kompetisi dibuat cuma buat apa sih? Eksibisi, gugurin kewajiban. Tapi mereka bener. Kan ada lah kompetisi. Emang ada? Ada lah kompetisi usia muda buat gugurin kewajiban tuh banyak. Oh, di Fiji. Di Vanuatu. Vanuatu. Tapi memang akhirnya mereka karena memang terbiasa berkompetisi akhirnya menghasilkan outputnya ya itu Marcelino dan kawan-kawan. Marcelino ya itu juga nunjukin kelas Eropa. Gila, Nggak iya. bisa bohong sih. Nggak Terus bohong. juga Sananta, Ramadan Ramadan Sananta. Sananta. Menurut Yes.
Mas Gautama nih, Rahma dan Kayaknya- Sananta itu memenuhi dahaga kita akan striker. Striker, iya betul. Striker number 9. Number 9 kita kan kayaknya di STY di tim senior juga sempat ngeluh kan. Kita Iya. nggak punya number 9 yang berkualitas. Terakhir Eloko ya. Ya kan? Bener. Dan itu juga dari Uruguay ya. Dan kebetulan Sananta dan Dimas Derajat ya sekarang ya. Iya, Ya, Dimas itu. Derajat di senior. Senior. Kemarin dia bener-bener kayak, wah ini ada harapan nih kita punya striker kayak dia nih. Gak banyak buang peluang. Betul. Shoot on goal shooting sama on goalnya Iya. juga gak terlalu Expected banyak. goal-nya Iya. juga Iya, bagus. XG-nya Iya, bagus. XG-nya itu. Total 5 gol ya Mas Gautama betul. dia. Top skor. Top skor bersama Bareng. Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman juga sebenarnya bukan striker ya. Dia di Winger. Borneo kan fullback. Tapi dia berangkat di Garuda Select itu jadi winger memang. Oke. Cuma memang pelatih Borneo dari zamannya Milomir Celsia hingga Anjir. Peter Wistra itu memang Wawasan. membutuhkan seorang Fajar Fatur Rahman. Tapi karena banyaknya materi winger di Iya. Borneo, tapi Fajar Fatur Rahman tetap harus ada di starting line up nih. Akhirnya ditanya Fajar jadi wingback gimana? Dia no problem karena mungkin masih muda dan butuh jam terbang. Iya. Menurut Bung Labib gimana babak kedua? Udah kayak komentator ya. Iya, iya. Nah, pembinaan usia muda ini juga jadi kunci sebenarnya. Betul. Karena beberapa pemain, bahkan mayoritas pemain itu dari Elite Pro Academy atau EPA kan? Betul. EPA Arnas ya. Iya, Eva itu. Dan Garuda Select ya. Dan Garuda Garuda Select Select. juga itu juga proyek yang lumayan cukup besar ya. Proyek swasta gitu Proyek kan. Kalau Garuda Select proyek swasta, dua-duanya swasta. Sebenarnya kalau Elite Pro Academy kan langsung dibawa oleh PSSI. Kalau Garuda Select salah satu perusahaan tembakau besar di Indonesia. Oh iya, tembakau tembakau. besar. Dan kalau nggak salah 15 pemain ya Betul. berasal dari EPA. Elite Pro Academy duanya Garuda Select. Duanya Garuda Select. Artinya apa? Pembibitan, kompetisi grassroots, pembibitan dan di maintenance itu akhirnya yang menghasilkan outputnya lagi-lagi pemain-pemain tersebut. Jadi artinya apa? Jika federasi tertinggi sepak bola Indonesia yaitu PSSI mau menjalankan kompetisi-kompetisi grassroots dan juga akhirnya ada Elite Pro Academy, bukan tidak mungkin akan ada Sananta lainnya, akan ada Marcelino lain dan ada Rizky Ridho lainnya nanti yang akan muncul 3-5 tahun ke depan. Lanjut ke Aduh. topik berikutnya. Aduh. Dan tadi kalau ngomongin soal pembinaan usia muda, artinya PR kita itu bukan usia muda lagi karena kita beberapa kali juara. Indra Syafri bahkan Betul. udah ngasih gelar 2013 U19. 2019 AFF U22. U22, terus juga sekarang. Betul. SEA Games. Tapi kemana mereka setelah masuk ke Ini akhirnya senior? yang menarik dari sepak bola Indonesia ya, Asik. bagaimana Indonesia Junior itu atau Indonesia tim muda itu sangat ditakuti, tidak hanya di ASEAN tapi di Asia. Itu diakui. Iya. Dari dulu Indonesia tim muda tuh bermain sangat cepat, kalau bahasa Inggrisnya tuh kick and rush. Gini. Bener-bener bola 4-3-3 murni. Iya. Kick and rush plus total football. Pantas taunya lari doang ya. Lari bawa bola, Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana ketika para pemain muda ini keluar dari masa junior mereka ke masa senior, itu kan ada yang namanya transisi ya. Transisi ini yang kadang-kadang pemain ini suka lupa, yaitu bagaimana mereka tetap maintenance Latihan. skill mereka. Kualitas permainan mereka. Iya. Betul, karena gue suka bilang pemain bola itu cuma butuh 2, latihan sama bermain. Iya, menit Betul. play. Menit play. Kalau mereka latihan udah pasti, mereka di klub, di timnas sudah pasti latihan. Tapi ketika mereka di klub, apakah mereka bermain? Makanya mereka di masa-masa transisi ini mereka nggak boleh salah. Mereka nggak boleh tuh, oke ada tim besar, taruhlah ada 5 tim besar di Liga 1. Mereka pemain muda, cuma apakah mereka bisa bermain sebanyak mungkin? Biasanya pemain muda tuh yang bagusnya tuh di tim-tim biasa dulu. Iya. Kayak misalnya Persijap Jepara, Nah, itu Persijap. Bekasi City main dulu pasti dikasih menit play yang banyak. Baru satu musim 2 musim Bertahap lah ya. bertahap. Dan apa namanya juga posisi-posisi sentral itu diisi oleh pemain asing. Betul, Iya. betul. Back, Porsinya ya, untuk back tengah, ya kan? pemain muda itu biasanya belum banyak. Iya. Belum banyak di sebuah tim, apalagi tim besar. Betul, Iya. kan memang kan kuncinya satu tim itu kan center back, midfielder, center forward. Iya. Iya. Di Liga 1 ini pasti diisi pemain asing nih. Pemain asing, Lazimnya iya. nih diisi Iya. pemain asing. Makanya gue suka respect sama pelatih-pelatih yang ngasih kesempatan buat pemain-pemain lokal Indonesia, baik pemain junior atau pemain senior yang mengisi pos-pos vital ini. Iya. CB, MF dan CF ini salah satunya akhirnya menghasilkan Ramadan Sananda kan. Iya, Bagaimana di biar PSM ya.
Bernardo Tavares, pelatih dari PSM itu sangat mempercayakan Sananto sebagai striker utama dibandingkan striker asing mereka yaitu Everton Nascimento. Iya. Terus juga ini bener loh, Marcelino Ferdinand di Persebaya kurang banyak apa, umur masih 18 tahun tapi udah jadi gelandang serang utama. Padahal di situ waktu itu ada yang dari Jepang kan? Ada Taisei Marukawa. Taisei. Terus musim ini setengah musim sebelum dia ke DNZ dia juga tetap jadi pilihan utama. Padahal ada Jepang juga Yamamoto. Itu akhirnya minute play itu yang dibutuhkan oleh pemain-pemain muda hingga akhirnya mereka bisa outputnya apa muaranya di mana? Di timnas. Nah, kalau Mas Tama, gimana ngelihatnya pemain muda tadi yang disebutin punya jam terbang, kemudian juga pos-pos kita sering diisi pemain asing. Kita tuh paling dikasih pos apa sih? Back sayap, winger yang lari aja. Makanya keluar Oktumania. Pelari semua. Pelari Haryadi, Christian Warobai. Iya, aduh, bener Christian Warobai gitu. Gimana Mas Tama? Kalau menurutku justru malah bukan dari dalam lapangan. Kita kalau anak pemain-pemain muda itu pengaruh di luar lapangannya juga cukup banyak. Oh iya betul. Famous dikit langsung. Aku sebelum latihan makan ini. Star syndrome. Nah begitu. Jadi kebanyakan. Dan tadi kita udah sebutin beberapa key player yang memang mungkin akan dapat jam terbang juga di timnas senior. Betul. Dan nextnya apa nih timnas senior nih? Timnas senior akan yang pasti Piala Asia ya. Piala Asia. Piala Asia U23 juga ya kan? Itu kualifikasi AFC U23. Tapi kalau untuk bicara senior yang terdekat ada yang paling besar ya yang akan kita tatap adalah Piala Asia 2023 di awal tahun 2024 di Qatar. Dan Piala Dunia U20 dan tadi udah mulai. Tadi udah Argentina yang main. Tadinya siapa gelar SEA Games ini untuk mengalihkan? Tetap nggak bisa. Ya, Masih kekecewaan itu ya. Dan beberapa kerangka tim kita itu sebenarnya adalah STY yang bikin. Betul, STY yang memberikan STY itu kan udah kurang lebih motong 1 sampai 2 generasi ya. Susilo Tantan Yudhoyono bukan? Iya, itu SBY. STY. Ya jadi ya menurut gua apresiasi yang harus diberikan kepada STY adalah dia bisa harusnya kan yang sekarang mengisi pos-pos utama pemain Indonesia kan angkatannya Evan Dimas ya secara usia ya. Ansamu, Zulfiandi, Putu Gede, usia mereka lagi 28 tahun yang artinya itu usia golden age Mas buat masuk timnas senior. Iya, golden age di timnas senior, tetapi ternyata malah pemain Indonesia itu banyak diisi oleh pemain-pemain masih berusia 23 tahun, ada sampai 25 tahun sekarang. Dan itulah akhirnya bagaimana mungkin banget beberapa pemain yang terpanggil, pemain muda itu akhirnya bisa dipanggil oleh Indra Safri untuk SEA Games. Karena SEA Games kan maksimal usianya 22 tahun. Nah ini yang perdebatan menarik juga nih. Di kemarin juga di sosial media juga banyak juga yang mendebatkan kenapa ada pemain-pemain yang kasarnya turun level dari yang sudah dipanggil timnas senior, akhirnya ngebela timnas junior. Gimana Mas Tama? Kalau kita lihat kan Erling Haaland udah masuk timnas senior nggak bela lagi U23 Norwegia. Terus juga Kylian Mbappe juga nggak turun kasta ke U20 ikut Piala Dunia U20 meskipun masih bisa gitu. Umurnya. Meskipun masih bisa. Bahkan Belgia itu punya kebijakan bahwa pemain-pemain muda yang sudah main ke senior nggak boleh lagi untuk main di level junior gitu. Itu Mas Tama setuju nggak? Kalau aku tergantung kebutuhannya aja. Misal kalau ada posisi-posisi yang memang harus ngambil dari timnas senior ya kenapa enggak aja sih? Oh gitu. Menurutku. Kalau gue sih kita nggak apple to apple ya disamain sama Belgia, kita nggak disamain sama Italia. Nah Norwegia bisa dong. Norwegia 50 besar dunia. Iya, pokoknya mereka itu kan ya Norwegia kalau diadu sama Thailand juga menang Norwegia. Cuma kita nggak bisa nyamain. Mereka itu negara-negara yang sepak bolanya udah maju ya. Jadi tapi 230 juta loh penduduk kita, masa masih manggil pemain yang sudah senior untuk main di level junior yang bukan kalender FIFA bahkan. Kita kan negara berkembang ya, sepak bola kita juga masih berkembang. Kita mungkin ada pemain junior yang udah main di senior, bukannya kita nyamain sama Kamboja atau bahkan Thailand aja juga beberapa waktu itu masih memanggil pemain seniornya mereka. Tapi yang SEA Games bahkan mereka nggak manggil sama sekali yang. Oh SEA Games kali ini nggak, SEA Games yang tahun lalu. Vietnam dan Thailand nggak manggil loh. Oh tapi Vietnam yang tahun lalu dia manggil karena emang kebutuhannya mereka butuh juara kan. Tapi menurut gue memang kalau Indonesia itu
memang kebutuhannya pertama betul kata Mas Tama juga kebutuhannya apa pemainnya dibutuhkan untuk meraih gelar juara yang 32 tahun itu kita nggak bisa raih. Terus habis itu Tapi nggak sesuai sama kalender FIFA, bukan kompetisi FIFA. Betul, seharusnya. kan akhirnya kemarin federasi bersurat ya kepada klubnya masing-masing. Tapi mungkin Apa itu tuh suratnya? ya akhirnya pemain tersebut kayak Pratama Arhan dilepas, Marcelino Kirain dilepas. bakal lucu. Waduh, lumayan lucu. Ya aduh bilang dong. Iya, harus lucu di sini. Ada Mas Tama ngapain nggak lucu? Surat cinta. Ya udah nggak lucu. Ya udahlah pokoknya intinya Indonesia masih membutuhkan pemain-pemain junior itulah. Oke. Dan sebenarnya tadi balik lagi mereka juga sebenarnya sudah dapat jam terbang juga di level klub ya sekarang. Betul. Itu juga jadi salah satu angin segar, harapan juga. Bahkan pelatih-pelatih asing yang ngasih kesempatan itu ya. Dol juga ngasih. Tavares, Ya, Tavares ngasih kesempatan. Agi Santoso dari pelatih lokal kan. Jadi memang harusnya pelatih itu sebenarnya ya paling pertama itu pelatih timnas itu dengan pelatih klub-klub itu ada konsolidasi, ada meeting bagaimana biasanya suka mesen. Pesan apa tuh? Nasi goreng, enggak dong, nasi goreng. Lucu ya? Nasi goreng. Bagi terus dari tadi ya. Surat apa tuh? Pesan apa tuh? Gitu dong. Mancing aja dong. Jadi ya maksudnya kadang-kadang ada repeat order dalam tanda kutip tuh maksudnya kayak Rio Fahmi kan bagus ya. Gue butuh Rio Fahmi banget nih. Lu pasang terus kalau dia memang perform dengan catatan dia perform ya, jangan tiba-tiba lagi perform dicadangin. Contohnya kayak gitu. Maksudnya memang itu yang dibutuhkan sebenarnya. STY dengan pelatih-pelatih lokal kan sebenarnya komunikasinya banyak yang menyayangkan kurang begitu aktif ya. Cuma Bahasa mungkin, kendala bahasa. Ya mungkin salah satunya butuh interpreter atau butuh penerjemah. Jadi menurut gua memang ada effort dari pelatih lokal, pelatih Liga 1 dengan pelatih timnas. Mereka harus saling bahu-membahu menciptakan tatanan bagaimana pemain Liga 1 mengarahnya kan ke timnas. Nggak mungkin ke timnas Malaysia atau Thailand. Timnas yang baik kalau liganya baik. Betul. Jadi sebenarnya kita apa sih yang harus dilakukan PSSI supaya menciptakan timnas senior? Karena kan kita sudah lama membebani timnas junior kita. Harapan dan gelar juara. Iya. Rasanya kayak timnas senior Timnas senior susah gitu. Udah kita ada junior, di mana sih negara yang waktu timnas juniornya main itu full stadion ya. Supportnya nggak segede negara kita gitu. Itu support atau membebani jadinya. Nah, gimana PSSI harus melakukan apa gitu? Karena kan Jepang punya proyek 100 tahun untuk juara dunia. Betul. Dia 2050 ya berarti ya? Dia nggak dari 98. Oh, di 2098. Iya. Kalau menurut gua pribadi ya, bagaimana timnas senior ya balik lagi ke klub-klub Liga 1 ya, karena kan pemain senior banyak tersebar di klub Liga 1 ya. Jadi memang akhirnya klub Liga 1 ini juga melatih pemain nggak asal-asalan, itu paling pasti. Pemain juga mendapatkan output, pada akhirnya nanti mendapatkan output yang bagus. Terus habis itu juga PSSI juga yang pasti ini dan PT Liga Indonesia sebagai operator itu menciptakan iklim kompetisi yang bagus. Ngeri. Salah satunya adalah penjadwalan yang benar. Betul ya. Itu penting loh. Jadwal kita selalu berantakan. Bentrok sama kalender FIFA. Terus memperbanyak kompetisi resmi. Kompetisi resmi kita apa Mas Tama? Cuman Liga 1. Liga 1 doang. Nggak boleh nambah. Emang cuma itu doang. Karena Copa nggak ada sekarang. Betul, harusnya ada Copa di Samsu dulu. Copa Indonesia lah. Iya, kalau let's say Copa Indonesia. Nggak usah lah kayak, mohon maaf ya, kayak piala-piala kementerian gitu. Bahkan pramusim ya. Kalau pramusim mah balik ke klub-klubnya masing-masing. Sebenarnya cukup 2 kompetisi itu, karena kenapa? Biasanya di kompetisi reguler atau kompetisi Liga 1 isinya pemain-pemain inti. Nah, di Copa biasanya pemain-pemain yang playnya kurang kan, pemain cadangan. Tapi yakin nggak? Karena kan kita semua butuh duit nih, jadi mainin pemain inti juga. Bahkan di pramusim pun kan nurunin pemain inti udah kayak turnamen resmi. Makanya itu mindsetnya yang salah di situ. Apalagi kayak contoh kayak Copa itu kan bisa menciptakan atau menjadi ladang pemain-pemain muda mendapatkan minute play juga. Jika mereka tidak mendapatkan minute play di kompetisi Liga 1, bisa ditaruh di kayak Kopanya menurut gua. Bahkan dengan klub
dan atmosfer sebanyak ini kita bahkan bisa 3 kompetisi, tidak yang Copanya, mungkin ada Piala Liganya kan. Atau Piala Presiden tapi benar diresmikan gitu Betul, sebagai kompetisi jadi resmi gitu. Liga 1, Liga 2 bisa ikut. Iya. Itu lebih worth it menurut gua, Iya. nggak masalah. Terus kalau misal kita PSSI ini aku tanya nggak tahu ya. Kalau misal di liga luar kan kita kalau ada hukuman itu kayak bisa ngajuin banding. Betul. Itu kan kalau di kita tuh ngajuinnya kemana? Komisi disiplin, Komdis. Oh itu. Tapi biasanya banding kita malah jadi lebih berat. Mending diem aja. Ya udahlah, mendingan. Tapi yang jeleknya kita ya, apa namanya hukuman Emang kita kita tuh jelek. ya Kurangnya kita. minusnya. Mas, dari tadi gitu terus ya, Mas. Emangnya ada? Emang Karir, iya. Liga 1 karir, Labib. Bisa nggak dipanggil? Ya enggak lah. Ya. Maksudnya kritikan dari gue ya. Nggak apa-apa. Ya. Gak seluruh punishment itu berbentuk duit. Iya benar. Apa-apa duit. Ada yang voucher. Enggak. Atau misalnya e-voucher atau voucher game. Bisa aja e-wallet. Iya. Iwake balik lagi. Iya. Callback. Iya, callback. Tapi jangan apa-apa duit. Di saya harusnya kayak contoh laga usiran, pengurangan poin. Itu lebih berat loh. Iya, karena kalau ujung-ujungnya duit jadi ngegampangin ya. Nah, apalagi klub gampang. Besok harga tiket gue lagi dihukum, harga tiket gue naikin. Tutup. Kasihan Efek jerahnya, supporternya. supporter jadi korban, efek jerahnya nggak dapat klub. Itu maksudnya harus memberikan hukuman yang ada efek jerahnya gitu. Misalnya presidennya ngitungin gerbang di Kopassus. Waduh. Presiden siapa? Presiden klubnya. Presiden klubnya. Iya, ini misalnya ada klub A bermasalah, udah presidennya ini gue harus mantri Bojonegoro lari 10 kali, efek jerah tuh. Enggak sih. Enggak. Kan sehat itu. Bukan efek jerah, efek sehat. Iya. Nah, dari tadi kita ngomong serius banget soal Liga Indonesia. Emang kalau Liga Indonesia nggak bisa langsung di Masa depan Indonesia sekarang nih. Ini kan info A1 langsung kemarin ke Kamboja Kamboja. nonton SEA Games. Nonton SEA Games. Coba sapa Enggak. pemirsa Konex dengan bahasa Kamboja coba. Opkun boy. Itu beneran. Opkun ya. Opkun apa? Opkun tuh bisa maaf, bisa terima kasih. Lo pun Kritik. aku minta maaf. Minta maaf dulu aja kalau salah. Iya. Bong tuh kayak kakak. Hah? Bong. Kakak laki-laki, kalau kakak cewek bongnya apa ya? Udah diulang di 3 platform masih lucu aja. Masih lucu aja. Duta ada di tiga-tiganya. Kalau bong cowok, bongnya cewek. Iya, bongnya Enggak. Ada bong apa gitu tapi bukan bonge. Iya. Kalau di sini bong barang bukti. Iya. Aduh itu. Waduh. Ya, benar. Ya, Bener kan? Iya, bener sih. Iya, cebong. Iya. Barang bukti lagi. Yang gitu ya. Dan di sana kan kita kaitin sama sepak bola dulu deh. Betul. Laga final kan kemarin cukup rusuh dan memprihatinkan, bukan cuman kita sebagai timnas pencinta timnas Indonesia, tapi juga Thailand juga menyayangkan kan. Iya. Itu kejadiannya kenapa sih? Kenapa kok bisa? Sebenarnya kronologisnya tuh Kan kalau orang Thailand bilang kita dulu yang provokasi. Benar nggak, Bib? sebenarnya ya ini salahnya tuh di wasit. Kenapa wasit memberikan Salahnya di Liverpool dong. Iya Betul. benar, mau salah. Ya. Mau salah ya. Salahnya di wasit. Kenapa wasit? Kenapa wasit dalam ketika tensi tinggi dia memberikan peluit yang seakan-akan peluit tanda berakhir. Kalau tensi tinggi harusnya jangan diberi ini ya, daging kambing jangan ya. Iya. Darah tinggi. Betul. Kalau tadi Ya itu maksudnya wasit memberikan pelanggaran untuk Thailand tapi seakan-akan itu peluit akhir. Peluit aja, peluit Panjang akhir. banget tuh. Iya harusnya dia tuh kayak prit maksudnya dia masih pelanggaran. Iya. Cuma karena mungkin dia kebawa tensi jadi kan orang Prit. aja prit 3 kali tuh artinya kan habis. Sebenarnya dia ngasih pelanggaran. Di situ Indonesia pecah. Ramadan Sananta kan udah diganti. Dia mau bendera Indonesia, dia lari karena pemain Indonesia itu kan adanya di depan benchnya Thailand. Iya. Kalau ingat, Iya. pemain Indonesia tuh lagi game site-nya itu ada di depan benchnya Thailand. Iya. Kalau dia lewat deket technical areanya pelatih Thailand, tapi dia puter Football. Ada razia dia. ada razia kiri langsung dia langsung kan. Terus udah pas balik di situ pemainnya Thailand mungkin kepancing 20 detik kemudian Thailand yang main kedudukan 2-2. dari skema free kick tadi 2-2
dibales. Cuma kalau Sananta itu kan nggak ada insulting gitu, nggak ada kayak apa sih? Iya. Harassment gitulah. Ya, apa provokasi lah. Provokasi. Cuma kan officialnya Thailand giniin Titan Langsung dihajar. Titan Silop. Silop ya? Silop juga Bayangkara FC. Untung nggak di door. Iya, Pak Marji kan pagi-pagi. Iya itu Pak Marji kasihan juga tuh. Kasihan Pak Marji pengen misalnya. Manajer. Pak Marji manajer timnas kena dorongan. Cuma yang atasnya buat Thailand pas tahu Pak Marji siapa, Interpol Datang minta maaf sambil nangis. nangis lah. Itu mah kalau misalnya Pak Marji bukan. Nah itu gue curiga di kamar hotelnya Thailand tuh kayak, lo tau gak siapa tuh kemarin? Tadi tuh tau gak siapa yang Iya, googling dulu. Alah itu mah Pak D Jawa gitu. Enggak, kita dengar orang Thailand minta maaf aja, kita nggak tahu bahasanya lucu ya. Iya. Ini sambil nangis, lihat orang Thailand ngomong aja tuh pengen ketawa ya. Iya. Cuma kita kan harus ngargain bahasa dan dialek mereka. Cuma Iya. dia sambil nangis. sambil nangis kan. Iya, ya mungkin itu tadi baru googling kan. Lo tau nggak orang siapa tuh yang kemarin kita Yang panggil itu? jeboknya. Masalahnya Jawa gitu. kalau kalian di Google atau di mesin pencari tulis siapa Pak Sumarji, itu gambarnya Pak Sumarji lagi pakai pakaian dinas semua. Oh, serem. Waduh, Iya. lutut yang Kombes lo itu. kombes loh, lutut yang tadinya seger bisa lemes itu. Iyalah. Dibanting lo itu kombes. Bro, didorong seadanya. Nangis itu orang. Nangis langsung. Nangis pas tahu. Punkap ya. Lengkap. Bawa tai chi. Besok paginya ada Bawa Thai tea besok sama pagi-paginya itu di hotel Di Thailand hotel, ada ya. tulang tom yum itu. Tom yum. Bawa Bawa hati. Bantal Thailand. Bukan mango sticky rice. Sebelah tiba-tiba. Interpol tahu gitu kan. Katanya kan bawa mango sticky rice kasih oleh-oleh. Iya, sebagai sogokan. sama Jirayut katanya. Iya. Sama Jirayut. Nah itu berarti kan kemarin Ramadan Sananta yang seolah-olah dia juga euforia kan. Euforia, gue yakin misalnya nantok nggak ada provokasi. Pikirnya peluit akhir kan, sah-sah aja gitu. 32 tahun gak juara, lu bohong Iya. kalau nggak lari ke tengah lapangan. Iya. Lu bawa bendera, sana tuh cuma bawa bendera doang, nggak sambil. Bendera slang lagi kan? Iya. Iya. Oi. Oi. Oh, kalau bendera slang sama Oi nggak mungkin dilawan. Nggak mungkin. Serem. Gue pada saling hormat. Iya. Ya, gue rasa sana tuh cuma ke bawah euforia, terus dia juga menghargai pas dia mau ke teman-temannya, dia tahu nggak yang teman-temannya sebenarnya ada benchnya Bench Thailand, Thailand. makanya Iya. dia putar balik. Terbalik terus pas 2 sama nyerang lah. Nyerangnya Silop juga. Si Titan bagus Polisi kan. juga. Dan yang kurang Halo, ajarnya pemain-pemain tuh lagi nggak ada di bench, cuma ada beberapa pemain ada yang lagi pemanasan, ada yang Sholat zuhur. iya itu udah Isa. Udah Isa. Udah malam itu, udah Pak. malam. Jadi memang akhirnya pecahnya pas Irfan Jawa hari golin Nah, dibales sama pemain Indonesia. Iya. dan itu juga udah mulai konsentrasinya juga udah mulai kacau sih Thailand. Oh iya. Itu masa ada jarang banget kita lihat pemain belakang Thailand bisa seceroboh itu gitu. Betul. Apalagi dia punya Jonathan Kamde ya yang kita tahu jebolan Liga Denmark bisa kebobolan dengan cara itu. Yang ngebuang medali, Iya, ngebuang boneka ya. boneka dan Menekan medali. medalinya. Medali perunggu. Padahal boneka lucu ya. Iya. Bukan boneka Annabelle, Iya, bukan boneka boneka santet. santet. Boneka politik. Iya. Ada emang. Ada boneka. Ada di Thailand. Oh, di Thailand. Benar. Benar. Dan Labib juga merasakan euforia Betul. keberhasilan Kamboja menjadi tuan rumah. Gimana tuh Mas Labib? Kita lihat kan kalau kita tahu di sini ada yang pakai lampu nyorot, Iya, perayaan pemberian medali. Cuma emang itu ekspektasinya di luar dugaan kalau ternyata finishnya itu pada maghrib, setelah maghrib maksudnya. Oh, mereka juga nggak duga jadi tuan rumah kayaknya. Iya. Dikira masih senja finishnya ya. Iya, masih betul. ada cahaya gitu. Kayak Iya. contohnya yang bahkan saking ngakalinnya yang lari cepat di Angkor Wat itu mulainya sebelum pas azan subuh jam 5 pagi. Oh, udah mulai jam 5 pagi tapi masih ngaret juga. Ya itu mungkin yang nomor lainnya kali ya. Iya. Itu kan pertandingan outdoor ya kalau nggak salah tuh, Iya. yang disorot pakai mobil. Terus sebenarnya sih yang gua sayangin sebenarnya banyak venue yang belum jadi banget.
Venue baru ya, yang di area Morodok. Oh, venue baru tapi Iya, di daerah baru itu memang disiapkan untuk SEA Games itu, Betul. tapi belum selesai. Satu venue yang paling lucu itu apa? Tenis. Kenapa tuh? Bukan sewa motor ya? Ah, Gue nyewa motor, gue masuk kan. Terus gue bilang, Indonesian Supporter, parking. Dia nunjuk satu titik kan. Oke, gue nunjuk. Terus ada orang main tenis kan. Terus gue bilang, gue berdua teman gue tuh naik motor. Ini orang latihan apa gimana? Iya. Nah, gue turun kan. gue yang bawa nih. Perasaan gue enak, masa iya latihan sih. Tapi tensinya tinggi tuh. Gue lepas helm kan. Detail banget cerita. Ini lucu kan, gue lepas helm, gue jalan. Lu tau gak komplek tenis yang di komplek-komplek gitu yang pakai jaring doang. Terus di depannya ada motor suka parkir kan, gue parkir kan. Terus gue bilang, Mas Indonesia latihan? Enggak, itu Christopher Rungkat abis main. Iya, gue parkir motor depannya ada Indonesia lagi main tenis. Christopher Rungkat internasional. Abis ini Rifki atau Rijal gitu, gue gak minta apa. Nanya. Ke head coach-nya. Bisa sedekat itu nanya ke head coach-nya. Ini loh, gitu loh. Ini jaringnya di motor gua nih, Mario. Gue bilang, ini Indonesia latihan mainnya di mana? Oh bukan, ini lagi match nih. Christopher Rungkat abis main. Ya Ya Allah. Vario gua, backgroundnya Christopher Rungkat. Orang main tenis di Iya. games kejuaraan internasional, belakangnya vario sewaan. Sewaan. Bener kayak di komplek, makanya gue bilang apa Itu siapa aja bisa di situ berarti dong. Lah, kan nggak lama hujan ya. Pas pertandingan kedua, Rifki atau Rizal, gue lupa namanya. Ntar boleh dicek pemain tenis yang berangkat. Itu temen gue foto di bangku pemain. Yang tau nggak? Entry gate sama close gate-nya tuh nggak ada. Terus gue sama pemain tuh udah kayak gue sama supporter gitu. Orang gue nontonnya barengan sama atletnya Vietnam, atletnya Thailand. Duduknya. Lo nggak sekalian ikut main tenis aja. Bisa kalau gue pakai leadingnya Indonesia Iya, yang tim bisa wearer segitunya. Ya mungkin kalau mau Morodok stadiumnya dia udah siap ya. Itu di di tenis. Kalau bulu tangkis yang lucu dibagi dua sama pingpong. Iya, jadi satu pintu kanan bulu tangkis, Kiri pingpong. Biasanya bulu tangkis aja. Kayaknya lebih proper Vindesport ya. Iya, betul. Lebih proper Vindesport betul. kayaknya. Udah gitu nggak begitu gede kan? Iya. Karena satu gedung itu dua, dan memang banyak satu gedung akhirnya dijadikan dua venue. Itu basket barengan sama Kun Butakor. Kun Butakor ringnya barengan sama tinju. Itu lagi gini-gini pas kena basket gimana itu? Kun Butakor. Iya, makanya secara venue mereka sebenarnya ya pertama apresiasi dulu ya buat Apresiasi mereka. pasti. Apresiasi karena mereka mau dalam tanda kutip. Mau dulu deh. mau niat dulu. deh. Kayak karena Kamboja itu kalau nggak salah tuh belum pernah ya kayaknya ya. Belum pernah. Atau pernah tapi Tuan rumah belum pernah. belum pernah kan, seingat gue kayak Laos. Yang penting ini semuanya udah muter-muter kayak Iya, udah muter berapa kali orang gitu. rotasi arisan. ASEAN kan emang harus jadi tuan rumah kan. Ya. Laos pun gitu-gitu juga udah sekali. Jadi udah saatnya lu. Kan sebenarnya ini 2021 akhirnya ditukar sama Vietnam saking mereka belum siap juga. Oke, Tapi udah masih ditukar, kayak masih gitu. nggak siap juga. Ternyata ya mereka ya kita harus pertama kita kita apresiasi, yang kedua ya kalau mau di roasting ya silakan. Banyak yang mangkrak nggak itu pembangunan. Kalau mangkrak enggak ya, cuma ya gue sayangin mereka nggak siap ketika ada hujan. Plafon di Wisma Atletnya jebol kebetulan mengenai tim entah jebol bocor, airnya bocor deras banget kena sama tim badminton Indonesia. Masuk angin. Masuk bayangin. Itu mungkin cara mereka biar kalah. Betul. Kan ada juga kan mereka Sayur-sayurnya kita nggak gitu. boleh ngirim atlet Di ganda campuran. Ya betul. Terus ya. ada kalau bukan tim tuan rumah cuma boleh berapa nomor. Iya. Ya kan itu kan salah satu cara-cara. Yang sebenarnya jadi tuan rumah itu privilege ya. Iya. Cuma sebatas ngatur jadwal pertandingan, bukan ngatur siapa yang main. Iya, gitu. betul. Kalau mereka Tapi kan punya kewenangan cabur-cabur Caburnya bisa. tradisional. Cuman bisa. untuk membatasi jumlah peserta itu kan kayaknya Iya. terlalu Iya. masuk ke peraturannya terlalu jauh. terlalu strict ya. Iya. Bahkan kayak Kun Butakor yang olahraga namanya. Kun Butakor emang olahraga tradisional. Ada Kamboja itu. botaknya kan? Kan botakor. Lucu banget. ada Aguero botak. Botak. Kun ya. Aguero. Jadi cuma 7 negara yang ikut Kun Butakor. Saking nggak tahu harus nanti apa. Bahkan ada yang
atletnya nggak tanding dapat emas. Betul, itu di silat. Jadi Silat lidah bukan? iya, berantem dong. Bacot-bacotan. Jadi semifinal sama final ini ada orang yang udah main di 2 nomor atau lebih dari 1 nomor. Jadi kedua orang Nomor togel sama nomor nomor parlay. Jadi akhirnya ada satu atlet Kamboja yang dapat emas tanpa bertanding 1 pertandingan pun. Waduh, enak gaji buta ya. Prestasi buta. Prestasi buta. Kan nggak digaji. Medali buta, medali Medali. buta. Tanpa bertanding, Jadi dia main di ngebayang di semifinal. Lawannya dia di semifinal nggak boleh main karena udah lebih dari 1 nomor. Iya. Dia main ke final lawannya Indonesia. Yang orang Indonesia ini Juga sama. sama sesuai dengan atlet yang di semifinal yang di dis dalam tanda kutip. Dia ngapain dulu? Yang bingung tuh nggak kalau silat menang WO-nya gimana? Kalau bola kan menang dari bola, futsal kan menang. Iya. Terus Simbolis, kalau basket tuh simbolisnya ya free throw atau free throw lempar. Kalau silat gimana dulu ya? Kalau silat gimana Mas Tama? Salah dong dia dong. Tapi nggak, yang aku bingung, di Kamboja nggak ada IO apa gimana sih? Nggak ada agensi apa Iya. ya? Kalau volunteer ada banyak. Ya volunteer. Volunteer rata-rata anak sekolah karena sekolahnya diliburin Mas Tama ternyata. Ya itu tenaga anak sekolah gimana juga? Iya, anak sekolah kan Eksploitasi anak di bawah. Iya. Iya, yang bisa dibayar cuma berapa dolar mungkin ya. Oh nggak ada IO di Kamboja, ada Hamkok. Iya, Iya. IO-nya Kamboja. Nggak ada. Kangkok. Dan Kamboja sendiri itu memang panas banget ya, Bib. Gua sih 2017 ke sana. Panas banget. Coba lu pernah punya sepupu atau adik sakit atau lu sakit di 38 derajat atau 39 derajat panas banget kan? Iya. Ini 41. 41. 41. 41 derajat Celcius terus kering. Kering banget. Oh ininya, anginnya. Anginnya kering terus 41 derajat. Di pertandingan basket Kayak nomor sepatu ya. kayak biasanya Dirk Nowitzki ya. Yo asik, Dirk Nowitzki. Terus gua bilang gua ada kali minum 5 botol mineral water dingin. Dan itu minta. Jadi gue punya teman kenalan di sana. Dia pakai baju Indonesia kan. Gue sapa, "Mas, Bang, Indonesia sini." Oh bukan, saya Kamboja katanya. Tapi pakai bahasa Indonesia. Kan Mas, saya Kamboja. Enggak, dia emang kayak gitu. Enggak, Bang, gua Kamboja. Ya, apaan sih? Coba gua Kamboja. Dia Nggak ngap lagi manggilnya. Gue disangka gue pernikah kan, yang kumpulan orang-orang Indonesia di Kamboja. Oh, bukan Timika. Timika tuh. Timika di Papua. Jadi gue disangka pernikah. Gue emang supporter Indonesia dari Jakarta, gue bilang kayak gitu kan. Terus oh gitu. Terus akhirnya gue nonton basket 3-on-3 kan Indonesia kan main langsung 1 hari tuh kan. Iya. Terus di bawah tuh atlet boleh ngambil minum gratis. Pas ngambil minum gratis itu Atlet. Ada di bawah bangku supporter. Kan atlet di bawah gue gitu. Terus habis itu gimana ya? Terus dia bisa bahasa Kamboja. Oh iya. Mineral water gue lupa. Bong Mui itu 1. Disangkanya orang Kamboja dilemparin. Terus gue coba, Bong Mui apa mineral water apa gitu. Tapi gue lupa. Mui ini dilemparin 3 kali gue. Dapat. Terus lo katanya bisa akrab sapa-sapaan sama pemain basket. Iya. Yang lucu kan temen gue suka SM ya. Apa itu? Satria Muda. Oh. Di basket. Jadi pas 3-on-3 itu Kalau MM Mama Muda. Iya, multimedia. Marksman. Jadi yang lucu temen gue tuh Lucu nih harus ya. Lucu nih Satria Muda, dia Satria Muda. Dia suka Bim pemain 3-on-3 Indonesia, pemain Satria Muda. Pas gue, oh iya Avan sama Lauren Oy kan. Lauren Stephen Oy. Terus habis itu temen gue dateng kan, disangka mau foto kan. Terus dipanggil, nonton dari Indonesia, disapa gitu kan. Enggak, mau nonton Kamboja. Digituin lagi. Terus juga katanya di ruang ganti tuh pakai kursi plastik ya. Betul. Terus di bawahnya ada piring bekas makan kan? Iya. Kayak kondangan. Ada orang hajatan di sana. Yang gue sayangin kursi plastiknya mereka Napoli, kenapa nggak Citos ya? Lu suka Citos atau Napoli? Lion Star. Lion Star bulan terbaik tuh. Terbaik. Napoli soalnya habis juara kemarin. Napolinya ini double L. Gue tahu tuh ejaannya Napo LLG. Nah, dan lo kemarin berapa hari? Gue bentar cuma 8 hari. 8 hari. Dan apa yang bisa kita apresiasi dari Kamboja deh? Terakhir. Yang kita diapresiasi adalah akhirnya usaha mereka menciptakan dan menyelenggarakan multi event nasional, multi event game ini. Itu yang harus kita.
dengan segala misalnya dia ada keterbatasannya. mungkin plus minusnya. Kita sampai kan di Angkor Wat katanya atletnya sampai buka jalur ya. Saking lamanya. Dibekalin parang gitu pas mau lari maraton. Wah, ini jalan baru nih. Jalan baru nih. Buka jalan. Enggak. Oke, ya mereka kan kalau dibilang kan mereka itu kan salah satu gabungan dari negara CLMV dulu. Kamboja, Laos, Laos, Myanmar, Vietnam, tapi Vietnamnya udah hilang. Jadi mereka itu gabungan CLV. Jadi negara-negara yang di ASEAN itu masih terbelakang. Cuma gue ngeliat bagaimana usaha-usaha mereka akhirnya menciptakan atau menyelenggarakan SEA Games ini walaupun masih ada keterbatasan, ada plus minus. Cuma memang akhirnya salah satu bisnis mereka kan sekarang ini yang bikin mereka maju itu kan bukan bertani ya. Apa? Bukan bertani, mereka kan dulu kan bertani dulu. Bertani. Iya. Kalau sekarang kan bertani juga tapi duit orang diputerin kan. Oh iya. Judi online. Waduh. Gue pikir serius. Ya karena kan memang deket-deket sama Thailand juga, kasinonya juga deket tuh sama Thailand. Bahkan kasinonya Kamboja kan gede banget tuh. Oh, belum meninggal kalau kasinonya Kamboja ya? Belum. Naga World. Iya benar. Indonesia kan udah meninggal kan? Iya. Di DKI yang didengar di DKI. Naga World kan nama kasinonya itu gede banget, itu kayak mall tapi isinya Kasino. Dan itu memang akhirnya menjadi salah satu Mata devisa lah. Devisa negara karena banyak dari turis mancanegara ke situ. Itu dan Angkor Wat juga. Plus Angkor Wat yang jauh itu ya, Angkor Wat jauh banget loh. Jauh. Daripada ke Angkor Wat, kalau saran gue nggak apa-apa lu mau ke Angkor Wat buat pengalaman. Mending ke Prambanan. Candi Mendut kalau nggak Candi Mendut. Borobudur nggak apa-apa deh, Borobudur nggak apa-apa. Ya udah, berarti itu tadi pengalaman seru Labib Sadat di Kamboja. Betul. Ya, jadi, tapi terlepas dari semua itu, Kamboja hitungannya masih sukses lah. Sukses untuk menyelenggarakan multi event. Betul. Ada peringkat 4 juga dia. Peringkat 4. Walaupun negara-negara lain jadi tuan rumah pasti juara umum ya. Iya, dia juara 4 udah cukup baik lah. Cukup udah kan di bawah terus. Iya, mereka kan keluar dari 7 besar ya makanya. Pasti. Cuma ya udah tetap harus diapresiasi. Kamboja sudah sukses menyelenggarakan SEA Games. Nggak kayak Indonesia. Mau jadi tuan rumah nggak jadi. Untungnya di Kamboja nggak ada gubernur yang nolak salah satu peserta. Waduh. Untung nggak ada yang nolak Timor Leste ya. Betul, Myanmar. Sampai jumpa di substitusi online berikutnya.